Jadi aku kepilih di antara 3.500-an komposisi yang masuk waktu itu. Dunia Pak ini? Iya. Lu dapat nggak di situ? Di sana aku dikasih award tuh grade 1 Yamaha. Itu grade yang paling tinggi di Yamaha. Lu dapat grade 1? Grade 1. Dan aku lihat nomor serinya itu aku yang ke-10. Jadi maksudnya yang ke-10 apa tuh? Penerima grade 1 yang ke-10 di dunia. Di dunia. Wah. Tiba-tiba lu jadi, ini kan performer oke lah. Orang-orang biasanya punya kayak gitu. Gue juga malah suka nggak. Terus kenapa kok bisa jadi penyanyi? Nah itu yang gue mau tanya. Nah, tiba-tiba lu jadi penyanyi dan jadi artis. Dan lu yang gini-gini gitu kan. Itu tuh bener-bener deh. Teman-temanku semua yang tahu aku dari piano itu pada kaget. Maksudnya, kamu bisa nyanyi gitu. Terus maksudnya muncul di TV dengan gaya yang seperti itu. Aku itu dulu itu termasuk nerd. Jadi walaupun kita belum punya label waktu itu, belum pernah, bukan artis rekaman, artis rekaman sama Papri dikasih kepercayaan untuk mewakili Indonesia di ajang itu gitu. Menang nggak? Juara 1. Wow. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama teman saya Steven Warna. Halo. Dan sekarang saya menjadi fansnya dia. Apa kabar Mamen? Baik. Alhamdulillah. Ini tadi ya. Jadi gue sempet dia main piano di tempat gue. Aduh ampun. Ternyata pianonya itu sekarang berfungsi. Kemarin ini cuma cek. Pianonya enak banget. Enak, aduh alhamdulillah. Ya sering-sering main sini. Ayo. Nanti saya mau lelang piano ya. Om Steve gimana kabarnya? Baik. Ini Om Steven ini kan orang umum taunya adalah Steven Warna. Iya. Oke. Padahal ternyata bukan di situ. Itu adalah kesininya, ya kan? Steven Warna adalah jadi artis ceritanya. Jadi pemusiknya, jadi pelakunya segala macam. Gue pengen tahu adalah, gue banyak dengar rumor tentang lu, cuman gue pengen tahu aja. Aslinya adalah lu itu adalah memang penyanyi atau yang lain? Ya. Kalau orang-orang awam taunya aku penyanyi ya. Taunya penyanyi kan? Tapi kalau yang ngikutin aku dari kecil tuh taunya aku pianis, pemain piano. Pemain piano. Karena prestasiku dulu dari umur berapa ya? Ini bisa dikatakan nggak? Coba dikatakan. Di sini aja di kaos. Di sini. Di kaos aja ya? Di kaos. Aman. Ya. Itu nggak apa? Aman ya. Jadi orang taunya lu pianis. Yang kenal lu ya? Iya, karena warna kan. Jadi lebih exposure-nya lebih luas. Tapi kalau prestasiku dari kecil tuh kebanyakan di piano. Dan ini ngomong dari kecil? Dari kecil, karena aku belajar dari umur 4 tahun kan. Terus 4 tahun gue ngomong juga belum bisa kali. 4 tahun belajar piano. Belajar piano mulai dari itu dipaksa Pak sama orang tua. Dibilang paksa juga enggak, karena kata ibuku itu, aku itu kelihatan banget sukanya musik karena mama dulu penari balet ya. Oh nyokap. Iya, terus waktu aku umur 2 tahun itu kalau baru lagi rewel gitu, dia dengerin itu. Waktu itu masih pita. Tentunya jadi kayak lagu-lagu Tchaikovsky gitu, kayak balet gitu, lagu-lagu Swan Lake kayak gitu. Dan aku yang tadinya rewel begitu setelin itu bisa duduk diam terus dengerin gitu. Dan rata-rata kan klasik ya, balet banyaknya klasik. Iya, klasik. Lu udah jadi aku senengnya dengan lagu-lagu gitu. Iya, waktu masih kecil. Jadi waktu umur 4 tahun itu sama nyokap dilesin gitu. Waktu itu guruku yang pertama itu nyonya pendeta di gerejaku. Jadi aku mulai diajarin lah gitu. Terus aku seneng kan, jadi aku suka main-main gitu. Sampai umur 8 tahun, tiba-tiba ada pianis gereja yang sakit.
Jadi nggak ada yang ngiringin sekolah minggu, kan istilahnya kan untuk anak-anak ya. Jadi aku disuruh, kamu bantu deh ngiring. Ya udah, aku mulai ngiringin gitu. Jadi ngiringin orang tuh udah mulai? Ngiringin, iya. Jadi kalau sekolah minggu itu biar kadang-kadang gurunya begitu dia ngomong apa-apa terus langsung nyanyi kan. Langsung nyanyi, terus pianisnya biasanya ngikutin gitu. Nadanya di mana gitu, langsung ngiringin. Iya. Nah, nggak janjian dulu? Enggak. Dan itu aku juga baru pertama kali tahu, ternyata itu aku punya perfect pitch. Jadi kalau mamanya dia nyanyi di nada apa, aku tahu itu nadanya yang mana. Jadi aku bisa langsung ngikutin gitu. Sementara kalau pianis yang lain kadang-kadang dia nyoba-nyoba gitu, nggak cocok kan kadang-kadang ketinggian, kerendahan gitu. Itu dari kecil? Iya, dari umur 8 tahun deh. Oh, gue pernah denger sih kata-kata itu ya. Kata-kata itu bahwa ada perfect pitch. Jadi perfect pitch kalau kita dengar satu nada, kita tahu tuh nadanya. Itu bukan karena latihan? Nah, cerita panjang nih. Aku nggak tahu kenapa, mungkin dari kecil aku kan udah terekspos ya dengan musik-musik gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di Yamaha terutama itu ada sistem pendidikannya. Jadi waktu umur 4 tahun, 5 tahun itu sengaja dilatih pendengarannya. Kayak itu masa-masa di mana hearingnya itu tajam banget. Jadi rata-rata kalau murid-murid Yamaha rata-rata punya perfect pitch emang. Karena dari umur-umur segitu udah dilatih. Jadi kayak gini, orang main, jeng nih lagu lagi, kita lagi iseng nih, dengerin lagu itu. Lu tahu itu chordnya di mana? Iya, tahu. Oh gitu ya? Gak bisa bohong ya? Gak bisa. Sering loh aku mau dibohongin. Oh iya? Iya. Jadi pas mau ngiringin, Warna mau nyanyi nih, tiba-tiba bilang, kita nadanya di As ya, kan As kayak susah ya. Terus dia main D di G gitu. Terus aku bilang, ini kayaknya nadanya begini sini. Kayaknya main aman lo ya? Nggak mau main hitam lo ya? Dia mulai malu kan di G enggak naikin setengah masuk. Kayak aslinya. Nggak ada transpose. Iya. Jadi gitu. Latihan terus nih. Dari umur 4 tahun dan lu mulai di gereja. Iya. Akhirnya lu sekolah beneran jadinya. Jadi aku ke lulus SMA itu aku benar-benar jurusannya piano performance. Jadi aku ambil kuliah. Kuliah di mana? Di Amerika, di Eastman School of Music. Ntar dulu, sebelum itu lu tapi udah sekolah piano? Udah, aku les. Ceritanya dari umur 4 ya sampai umur 10 itu aku les privat. Terus kemudian aku denger ini papa yang denger di YMI ya sama Indonesia tuh Yamaha ya. Mereka lagi buka audisi nih untuk rekrut anak-anak berbakat. Jadi aku ikutan dong. Terus aku ikut, terus waktu itu yang nguji itu Mas Tamam Hussein. Oh, papanya Nina. Papanya Nina. Aku masuk di sana, terus dikasih tahu di sini kamu diajarin menciptakan lagu, dia bilang. Menciptakan lagu. Jadi ya kalau aku sebelumnya cuma main ini, tapi waktu aku masuk Yamaha itu diajarin untuk menciptakan komposisi gitu. Dan dikasih tahu setiap tahun itu komposisi kamu bakalan dikirim juga ke Jepang untuk diseleksi untuk mewakili Indonesia gitu. Jadi kalau komposisi kamu yang masuk ya kamu berangkat gitu. Kalau kamu nggak masuk ya enggak gitu. Ya udah, jadi aku masuk di situ dan mulai belajar tuh cara ngarang lagu gimana gitu. Ini ngarang lagu bukan nyanyi ya? Bukan lagu instrumental. Kayak klasikan gitu? Iya. Lu bikin? Iya. Wadaw. Tapi tentunya waktu umur 10. Jangan-jangan kenal sama Sebastian Bach lagi. Enggak, itu udah benar. Oke, terus. Beda zaman. Umur 11 tahun sih masih, umur 10-11 tuh aku masih karangannya ya agak simple ya. Tapi bukan simple yang seperti itu. Tetap ada formnya, ada bentuknya gitu. Dan semakin aku berkembang, semakin aku main repertoire yang lebih besar, aku mulai kayak nyiptainnya juga kayak lebih luas lagi. Iya, aku mulai aku belajar Beethoven, Chopin, Liszt, mulai kayak influence-nya tuh masuk gitu. Jadi suatu waktu Mas Tamam bilang, ini kayaknya Mas Tamam kan basicnya jazz ya. Kayaknya nanti harus ada guru lain yang ini kamu, karena kamu stylenya udah klasikal banget gitu loh. Dan kebetulan waktu itu ada Om Yazid Jamin, pernah dengar nggak? Dia komposer Indonesia salah satu yang ya, dia waktu itu baru lulus doktorat di Amerika, terus ditarik ke Yamaha juga. Piano ya? Dia piano, doktor piano. Dan akhirnya aku
setelah dari Mas Tama aku dipindah ke Om Yasid itu. Nah, di situ aku mulai dieksplor lagi kayak ngarang yang lagu-lagu yang lebih tingkat kesulitannya lebih pasti ya. Iya. Cara ngembangin lagunya gimana kayak gitu-gitu diajarin lagi gitu. Terus masuk tuh ke Jepang itu tahun 80 komposisiku masuk. Terus berikutnya aku lupa tahun 82 deh. 82 masuk lagi. Dan setiap kali masuk itu aku dikasih penghargaan gitu sama presiden Yamaha-nya karena waktu itu dia masih hidup. Jadi Mr. Genichi Kawakami itu dia yang menciptakan metode sistem belajar Yamaha. Masih hidup waktu itu dan dikasih penghargaan. Tapi udah tua sekali, tapi dia masih hidup. Dan ternyata dia ngikutin terus kan setiap kali aku komposisiku di sana. Terus kita ada klinik, namanya klinik itu kayak apa kayak workshop gitu. Maksudnya kayak masterclass lah. Jadi berapa kali gitu. Terus nah waktu umur 15 tahun ini udah di bawah bimbingannya Om Yasid ya. Udah nyiptain piano concerto waktu itu. Piano concerto. Terus. Jadi untuk piano dan orkestra. Tapi aku waktu itu bikinnya pakai elektron ya, karena kan masih umur segitu, aku masih belum terlalu mengerti mengenai instrumentasi. Elektron tuh berarti nggak pakai kaki ya? Yang ada bedanya, tapi dia bisa imitate apa suara-suara string, kayak twin segala macam gitu. Jadi aku nyiptain itu. Dan ternyata terpilih juga ke Jepang. Dan itu tahun terakhir aku bisa ikut karena batas umurnya 15 tahun. Sampai Dan lu masuk ke Jepang? Masuk ke Jepang waktu itu konser di sana. Terus setelah konser, jadi aku kepilih di antara 3.500-an komposisi yang masuk waktu itu. Dunia Pak ini? Iya. Karena itu International Junior Original Concert. Jadi seluruh siswa Yamaha seluruh dunia yang ciptain lagu itu dipilih, diseleksi di sana. Gitu. Lu nggak nervous, Pak? Anak-anak ya, masih 15 tahun ya. Gak ada nervous. Lebih excited ya, lebih seneng aja gitu kesannya. Kalau sekarang mungkin aku deg-degan kali. Itu kan berarti paling, ibaratnya gini deh. Crucial banget dan itu penting banget tuh acara itu ya. Pada saat itu. Itu karena salah satu highlight acara di Yamaha. Sekarang udah nggak ada kan? Sekarang udah nggak ada yang begitu, tapi dia ada kayak yang lain lah. Jadi, lu dapat nggak di situ? Di sana aku dikasih award tuh grade 1 Yamaha. Itu grade yang paling tinggi di Yamaha. Grade 1. Karena biasanya ya, yang grade 2, grade 1 itu hanya bisa diraih kalau kamu ikut ujian dan lulus. Dan itu menurut mereka itu tingkat profesional ya. Tapi entah kenapa waktu itu ada beberapa pencipta lagu yang tampil di konser itu dipilih beberapa yang dia kasih anugerah itu grade 1, termasuk aku gitu. Jadi aku juga shock juga sih, nggak nyangka. Lu dapat grade 1? Grade 1. Ditulisnya piagam dong berarti? Iya, kayak masih ada itu di rumah. Piagam tulisannya grade, bahasa Jepang semua, terus ada tanggal 1 gede. Dan ada nomor serinya. Dan aku lihat nomor serinya itu aku yang ke-10. Jadi maksudnya yang ke-10 apa tuh? Penerima grade 1 yang ke-10 di dunia. Di dunia. Wah. Luar biasa. Kalau saya ikut juga mungkin kan bahasa Jepang semua 1 juga. Cuman apa? Nih saya grade 1 bukan. Kamu nilainya 1 katanya gitu. Gila ya. Lu waktu itu senengnya udah ngerti belum bahwa itu adalah lu yang sih, maksudnya grade 1 dan lu agak shock juga dan ya seneng sih pasti ya. Terus aku juga ngerasa itu anugerah Tuhan juga sih. Maksudnya kan aku juga nggak maksudnya yang berusaha gimana gitu untuk ini. Maksudnya aku cuma nyiptain lagu yang menurut aku bagus gitu kan. Terus terpilih, terus tiba-tiba dikasih penghargaan itu gitu. Dan ya puji Tuhan banget sih. Cuma deg-degan aja. Bangga banget ya. Punya temen ternyata di dunia dia ke-10 yang didapat penghargaan itu dan di situ dia dapat grade 1. Dan masih sampai sekarang masih tertinggi loh. Iya, karena sampai sekarang belum ada orang Indonesia yang mendapat grade 1 atau yang lulus grade 1 itu gitu. Sebelah gue ini
grade tertinggi di Indonesia Yamaha. Nggak punya teman kan? Gue punya teman ini. Nanti saya ngaku-ngaku temennya ya. Oke. Setelah itu, ini kan waktu umur 15. 15. Kita ngomong 15. Iya. Berarti lu masih SMP SMA, kelas 3. SMA 1. SMA 1 ya? SMA 1, iya. Lulus SMA, lu terusin lagi ke Amerika? Iya. Jadi setelah aku lulus, maksudnya keluar dari JOC itu, tapi aku tetap sempat diperbantukan juga untuk ngajar anak adik-adik kelas. Oh, di Yamaha? Iya. Oh, oke. Jadi, udah dibayar dong? Kenapa? Dibayar? Oh, waktu itu sih belum sih. Cuma aku seneng aja gitu disertain ya. Maksudnya dimanfaatin kan, ya? Dimanfaatin berarti. Oke, terus gitu. Iya gitu. Jadi adik-adik kelasku, termasuk Andi Rianto waktu itu. Oh iya? Iya. Ada di kelas itu gitu. Maksudnya ya aku bantuin kadang-kadang untuk bukan kayak ngiringin gitu. Iya. Jadi co-performers. Iya, kayak gitu. Bukan ngajarnya ya, tapi apa kayak bantuin kayak kamu punya komposisi ini terus perlu pemain. Iya. Oke. Lu kan di Amerika nih. Di Amerika berarti lu sekolah kayak ibarat kuliah berarti di sana. Iya, kuliah. Dan tetap piano. Oh, makin jago lagi dong lu. Apalagi kan udah paling tinggi ya. Terus kalau gue ini udah paling tinggi nih, grade paling tinggi, udah aja yang udah paling tinggi ini. Tapi aku mikirnya gini loh. Sekolahin lagi. Aku gini loh, kalau itu kan penghargaan tertinggi di sistem pendidikan Yamaha ya. Iya. Sementara kalau piano itu kan maksudnya kalau untuk kita bisa mendunia gitu kan harus kita benar-benar dalamin dengan lagi gitu. Nggak cukup cuma kayak satu ijazah itu aja gitu, ngerti kan? Jadi tetap aku harus menggali lagi gitu loh untuk bisa bermain lebih baik lagi. Betul, gitu. nggak gini. Kalau gua nih pengen dipredikati nomor 1 kan udah paling jago lo, Fer. Oke. Ini mau ngapain lagi? Berarti cita-cita lu pengen jadi performer dunia dong? Iya, pokoknya pengen. Aku ngerasa juga permainanku masih belum ini ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan pemain dunia kan waktu itu aku masih 15 tahun kan, masih kecil yang banget. mau ya kedewasaan ya? Iya, sekarang umur 18 ada pilihan nih, aku mau sekolah akademik atau sekolah piano. Lu ambil piano? Iya, dan orang tua aku juga bebasin gitu. Terus aku ngerasa kayak gini, kalau teman-teman yang akademinya bagus kan banyak ya. Sementara kalau untuk piano pada saat itu aku ngerasa kayak aku termasuk yang terbaik di Indonesia, dan aku pingin supaya bisa ngembangin lagi supaya nanti kalau aku kembali ke Indonesia aku bisa transfer ilmunya itu juga. Wah. Gitu. Jadi akhirnya aku sekolah ngambil piano performance di situ. Lulus. Bachelor of Music. Jadi berarti kalau di sini S1 lah ya? Iya, S1. S1 lulusan piano. Iya. Ini pasti lagu kesenangannya lagunya Rhoma Irama. Piano. Sudah berapa lagu yang lu bikin sampai lu lulus bachelor? Komposisi instrumental. Sebentar, kalau aku waktu sekolah di Amerika aku bukan komposisi. Tapi benar-benar kayak piano performance. Jadi aku belajar untuk cara main Bach gimana yang bagus, cara main Mozart gimana yang bagus, untuk interpretasiin Chopin, Liszt. Jadi kayak gimana kita harus attitude-nya juga ya? Jadi semuanya sih, kita harus mendalami juga kayak komposernya itu siapa, terus kita bawainnya seperti apa, suaranya kayak apa gitu. Jadi iya, ternyata itu nggak semudah yang itu. Iya. Kalau umpamanya di Yamaha aku nyiptain laguku sendiri, aku mainin laguku sendiri kan. Jadi sesuai apa yang aku mau. Tapi kalau sebagai performer, kamu harus bisa main berbagai macam komposer, ciptaan komposer-komposer itu dengan interpretasi yang bagus, kemampuan teknik yang memadai, dan juga artistik, secara artistik juga kan. Maksudnya attitude-nya, cara main, gini-gini juga? Iya, kalau gini-gininya sih. Enggak, itu enggak ada. Kan suka ada gini nih. Suka ada nih. Itu bawaan masing-masing. Terus ada yang terus jedukin kepala. Enggak ada. Oh, itu sendiri ya? Enggak. Oke. Kalau gue lebih ke situ belajarnya. Biar keren. Do, re, mi gitu. Enggak, kalau itu enggak. Oke. Berarti semua komposer yang pernah gue tahu, misalnya Chopin, dipelajari sama lu. Hampir semua berarti lu pelajarin.
nggak mungkin kita belajarin semua karya, beberapa karya dia. Kemudian kan kita harus bisa menguasai segala macam style, terus komposer yang macam-macam juga. Jadi dalam satu semester kita dikasih assign satu lagu barok, satu lagu klasikal, satu lagu romantik. Itu era-era. Kamu lebih kebingungan. Tahun-tahun itu ya, tahun itu. Tapi biar gitu pernah belajar Chopin dong? Pernah. Kalau saya pernah nyekar. Ke Poland. Ke Paris. Dia di Paris. Di Paris. Di Paris dia. Ada di Paris dia kuburannya saya nyekar. Om. Gitu. Oke. Aku malah belum pernah. Masih ajang-ajang. Sebastian Bach? Iya. Siapa lagi ya yang gue tahu? Siapa lagi? Ada pakai punya. Iya, Verdi juga ada yang pakai Verdi juga tuh. Ada namanya pakai Verdi juga zaman dulu. Itu ini apa biasanya dia musik-musik opera deh kayaknya. Oh gitu. Kalau yang tulis apa? Oh, Beethoven. Beethoven itu ada satu era dia kehilangan pendengarannya. Tapi lu juga belajar itu juga? Iya, pastilah. Lagu-lagunya gitu-gitu. Lagunya. Kalau yang komposisi ada orang yang suka bikin, gue ada salah satu seneng, dia suka bikin buat film. Oh, film scoring. Kayak Ennio, itu lagu-lagunya kayak klasik tapi enak gitu. Itu juga lu suka pelajarin kayak gitu nggak? Aku nggak khusus pelajarin ke sana, tapi aku kalau denger yang enak ya aku juga suka. Oke. Berarti sekarang waktu itu lu udah jadi jago lah musik. Pulang Indonesia. Aku jadi apa? Nah, aku ditarik ke Yamaha. Again karena dan nggak dibayar lagi. Bayar. Namanya orang kerja gitu. Berarti dibayar ya kalau ada kontrak kerja. Ada kontrak karena kerja. Aku waktu di Amerika juga dikasih sebagian beasiswa dari Yamaha juga gitu. Wow. Karena ya kan sekolah di situ mahal ya. Jadi selain aku dapat beasiswa dari Eastman-nya sendiri, juga ada tambahan dari Yamaha juga gitu. Jadi aku balik ke Indonesia, jadi aku dikontrak lah berapa tahun di sana gitu. Balik ke Indonesia, lu langsung diambil Yamaha menjadi apa? Aku jadi asisten music director waktu itu. Di Indonesia, Yamaha Indonesia. Iya. Asisten musik directornya. Biasanya musik directornya selalu orang Jepang ya. Ini lu. Pada saat itu ya tahun 90-an. Dan lu suruh ngaku nggak? Lu ngaku orang Jepang ya? Enggak. Gila lu, men. Ya pada saat itu sih aku ingatnya aku salah satu yang termuda yang pernah jabat itu. Berarti umur 20-an dong ya? Iya, sekitar masih 23 tahun. Pas habis lulus bachelor. Oke, gila men. Gue gak nyangka. Saya jadi gak berani main piano di depan dia. Kenapa? Tiba-tiba lu jadi, ini kan performer oke lah. Orang-orang biasanya punya kayak gitu. Gue juga malah suka nggak. Terus kenapa kok bisa jadi penyanyi? Nah itu yang gue mau tanya. Tiba-tiba lu jadi penyanyi dan jadi artis. Dan lu yang gini-gini gitu kan. Itu tuh bener-bener deh. Teman-temanku semua yang tahu aku dari piano itu pada kaget. Maksudnya, kamu bisa nyanyi gitu. Terus maksudnya muncul di TV dengan gaya yang seperti itu. Aku itu dulu itu termasuk nerd. Tahu kan? Oke, banyak temen gue yang main piano klasik, banyak kan nerd. Iya, karena kita kan biasanya latihan berjam-jam, terus jarang kayak keluar, hangout kemana. Bersosialisasi jarang. Oke. Kebanyakan waktu kalau aku udah waktu latihan gitu. Makanya agak fashion juga nggak ikutin. Ya kan? Tiba-tiba muncul dengan celana. Celana kulitnya dan gini. Iya. Itu gimana ceritanya? Nah ini nih. Itu awalnya tahun 94 sih. Waktu itu kan Mas Tamam, bapaknya Nina juga guru aku di Yamaha kan. Itu dia mau bikin satu grup yang merupakan adik dari Eva Singers. Karena Eva Singers sudah duluan kan. Tapi setelah Eva Singers belum ada. Belum ada lagi, Jadi dia pengen bikin itu dan kasih nama Second Generation waktu itu. Second Generation. Jadi generasi kedua lah gitu. Adik-adiknya Eva Singers. Dan Mas Tam waktu itu sama Eddie Gombing ngumpulin penyanyi-penyanyi dari berbagai festival, entah itu karaoke kontes atau festival nyanyi. Aku dulu juga sempat jadi juri di kayak Panasonic. Jadi juri ya. Waktu itu Sarwana juara. Terus Dea juara gitu. Aku sempat waktu itu jadi juri gitu. Tapi waktu itu masih belum di tingkat nasional ya. Masih yang di tingkat nggak tahu ada berapa bapak. Iya. Terus Mas Tamam mulai milih. Terus dia masuk direkrut gitu. Terus ada Sarwana.
Terus ada Joy Tobing juga. Joy Tobing, iya, Joy Tobing. Joy Tobing dulu juga masuk di ini. Oh, masuk di situ. Cikal bakalnya Warna ya waktu itu ya. Terus ada beberapa penyanyi lagi gitu lah. Oh, bukan yang ini ya? Sebelumnya ada lagi ya? Sebelumnya ada lagi. Nah, waktu itu aku diminta sama Mas Tamam. Karena Mas Tamam sibuk juga kan. Kamu bantu ya gitu untuk bikin pecahan suaranya, harmoninya, terus mungkin kayak lagu-lagunya bantu dia ngelatih lah. Gitu. Terus aku Kan nggak bantu kan? Di belakang dong main piano dong. Di belakang banget. Ya, kalau tampil aku nggak pernah ikut. Terus? Ikut nonton ya. Iya, terus suatu waktu kemudian kan Joy keluar. Ya, Joy keluar. Terus waktu itu juga Ria baru menang juga di Cipta Pesona Bintang ya. Ria itu yang kritik kan. Gitu. Terus dia direkrut masuk. Gantiin Joy. Terus kemudian ada lagi penyanyi cowok keluar juga karena dia nggak sanggup kan bahasa Inggris, banyak lagu-lagu Mas Tamam dulu bahasa Inggris semua. Manhattan Transfer, New Voices, model-model gitu kan, jadi stressful banget. Banyak close harmoninya ya. Makanya dia perlu aku juga untuk bantuin ngelatih pecahan suaranya kan. Terus Mas Tamam bilang, wah ini belum ada nih yang ketemu lagi nih yang cowok. Terus kenapa nggak kamu aja deh yang masuk? Dia bilang gitu. Kamu masuk aja kan, kamu juga biasa udah tahu repertoar mereka, udah kenal mereka dan kamu bisa nyanyi juga, masuk aja gitu. Terus aku pikir seru juga kali. Banji tampilnya mulai keluar ya, kita ya. Aku tetap pendiam paling. Waktu itu, waktu pas lu masuk, nih komposisinya siapa aja nih? Jadi akhirnya yang ngiskan gitu. Ada Dea. Dea udah masuk dari situ ya? Sarwana, Ria, Nina, sama aku. Ini terakhir berarti lo yang masuk nih? Iya. Yang tadinya pelatih akhirnya suruh masuk? Aku sama Ria yang terakhir. Oke. 5? Iya, 5. Oke. Terus itu mungkin tahun 95-an ya. Iya emang sekitar. Terus kita sering tampil tuh di pasar seni. Cuman masih cover atau apa? Iya. Masih cover karena itu kan acara jazz. Jadi kayak nyanyi lagunya Manhattan Transfer. Terus Mas Tamam juga kadang ada lagu standar yang di-arrange untuk vokal kayak gitu-gitu. Ya. Terus chemistry-nya dapat deh. Udah deh ya, chemistry-nya dapat. Dari orang yang nerd lo bilang, tiba-tiba harus kayak gitu. Itu beban nggak? Apa ternyata yes ini dunia gua. Aneh. Terus lagian itu juga, nah ini Warna itu kan keluarnya kan pas setelah kerusuhan kan waktu itu. Emang setelah 98 ya? Bulan Mei 98. Jadi setelah kerusuhan akhir bulan, kalau nggak salah kerusuhan itu kan di awal bulan ya. Jadi akhir bulan itu single Rindu ini keluar gitu. Itu meledak tapi lu berarti nggak ada panggungnya dong? Jadi waktu itu kan naik radio dulu kan, selang berapa lama baru mulai roadshow gitu kan. Cuma aku itu agak deg-degan, masih agak trauma. Kan kerusuhan itu karena kan, kerusuhan. Terus kan bener. Ingat kan masih ada yang rasis lah ya. Kayak layan masyarakat yang itulah, yang ini gitu. Jadi aku sempat yang kalau tampil di stadion gitu aku masih gitu. Waduh. Agak ketir-ketir bukan gitu. Dunia lu ya di depan panggung. Tapi untung sih anak-anak teman-teman Warna itu baik banget, mereka suportif banget. Jadi awal-awal muncul tuh aku sempat yang aduh bener gak sih gitu. Biasanya aku sendiri sampai sekarang berlimat gini-gini terus kalau turun panggung pada digini-giniin orang juga kan. Itu menghadapi itu gimana tuh? Lu kan ibaratnya kayak dunia yang berbeda ya. Tapi lu dapat dong excitednya. Oh iya, iyalah. Maksudnya sesuatu yang tadinya kayak cuma bukan gua gitu ya. Iya, tapi aku kan suka kan Singers, aku suka lihat. Terus bahkan waktu teman-teman Warna sebelum aku masuk pun aku suka nonton kan. Aku suka banget. Pokoknya aku suka grup vokal gitu. Jadi bisa jadi bagian dari grup vokal yang menurut aku bagus itu juga suatu kebanggaan ya. Kebanggaan banget. Bayangin lu di situ di Warna sesuatu dunia yang baru untuk tampil. Bukan main piano. Bukan. Sama sekali nggak ada bunyi sama piano. Pas lu rekaman, meledak lagi. Nah itu ngagetin juga. Beneran loh. Itu waktu itu aku masih kerja di Yamaha nih. Itu masih kerja di Yamaha. Terus ada radio nih.
Tiba-tiba pas lagi gini terus tiba-tiba ada rindu ini terasa tangga ke kini. Ini waktu itu masih ada tangga lagu. Tangga lagu kan. Tangga sini terus naik lagi. Aku sampai setiap kali keluar gitu aku nervous excited ya. Nervous tapi terus excited. Teman-teman yang di kantor juga udah pada tahu kan. Mereka pada heboh gitu. Oh, lagu mau pasang lagi nih gini-gini. Terus video klip keluar lah. Iya kan. Keluarnya itu meledak banget kan lagu itu. Rindu ini terasa. Ciptaan Anang ya? Iya, Anang. Gokil sih itu. Iya. Dan gue nggak bisa ngebayangin dengan lu karakter lu yang begitu ya di Warna. Tiba-tiba lu harus manggung roadshow banyak manggungnya gitu. Lu pasti akan itu kayak culture shock banget sih. Iya kan, culture shock banget. Dan lu stop dong akhirnya dia mah. Iya, akhirnya aku harus stop karena nggak mau karena udah conflicting banget schedule-nya. Schedule-nya kan? Ya. Jadi pada satu poin gitu, jadi nah ini bagusnya ini ya apa? Ya menurut siapa Om Watanabe itu dulu juga guruku, mentorku juga. Watanabe tapi siapa nih? Watanabe udah meninggal sih dia. Mr. Watanabe. Oh, Mr. Watanabe. Gue kira Shadow Watanabe. Bukan. Dia supportive banget. Dia bilang kan dia udah tahu kan aku udah berapa kali izin segala macam terus. Dia bilang gini, kesempatan untuk kayak ini kayak begini ini cuma datang sekali dalam hidupmu. Ya, kalau kamu nggak ikutin nanti kamu sendiri yang rugi katanya. Betul. Jadi dia bilang kamu lepasin aja nggak apa ya mah kamu ikut teman-teman Warna gitu. Nanti kapanpun kamu mau kembali kita welcome. Dia bilang gitu. Iyalah masih tertinggi masih sekarang gimana ceritanya ya nggak? Tapi gila ya. Itu benar-benar kuasa Tuhan sih. Iya, kuasa Tuhan. Kita mau gimana, Tuhan kasih apa ya. Terjadilah ya. Iya. Dan akhirnya itu juga sebetulnya kalau aku ingat-ingat lagi ya, sebelumnya kita kan bikin demo-demo itu. Iya. Demo-demo untuk Warna kan. Iya. Kita udah kirim ke beberapa label. Okay. Belum ada tanggapan. Terus? Belum ada kan. Terus tiba-tiba ada satu ajang festival namanya The Third Philippine International Songwriting Competition. Nah, itu aku sama Mas Tamam disuruh, kamu ikutan deh, bikin lagu. Karena waktu itu Papri kayak buka, kesempatan untuk siapapun ciptain lagu untuk diikut sertakan gitu. Akhirnya aku bikin satu lagu, judulnya Haruskah. Itu yang ada di Warna juga ya? Iya. Oke. Oh, itu dibikin? Iya, itu waktu itu belum ada album kita. Oke. Terus lagu itu kemudian aku udah bikin lagunya, terus anak-anak cewek-cewek Warna waktu itu Nina bilang kita bikin liriknya deh. Oh oke. Itu anak-anak cewek tahu sendiri kan pada baru patah hati semua itu bertiga nggak tahu. Kalau lu pasti tentang piano soalnya terus. Iya. Tentang kantor, tentang piano udah nggak mikirin begituan. Mereka bikin liriknya udah, terus kita bikin demonya dikasih kan ternyata. Beberapa Mas Am juga ikut masukin lagu, tapi akhirnya dipilih lagu itu sama Papri. Ya? Oke, terus entah gimana terus bilang ya udah yang bawain Warna aja gitu. Jadi walaupun kita belum punya label waktu itu, belum pernah, bukan artis rekaman, artis rekaman sama Papri dikasih kepercayaan untuk mewakili Indonesia di ajang itu gitu. Menang nggak? Juara 1. Wow. Itu juga ceritanya. Saya minder di sini. Gak ada prestasi, saya cuma juara gambar. Itu juga waktu SD. Itu kita juga shock banget sih karena ceritanya panjang sih. Karena apa? Sebelum berangkat tuh ternyata teman-teman Nina, Dea sama Ria itu barengan kena sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Apa sih? Pokoknya radang tenggorokan. Iya, radang tenggorokan. Dan itu 3 hari sebelum kita berangkat. Waduh, terus sama dokter bilang kamu nggak boleh nyanyi, nggak boleh dipakai dulu. Kalau kamu nyanyi, nanti pasti di hari hanya pasti nggak ada suara gitu. Berarti lu nggak latihan dong? Padahal itu jadwalnya untuk kita kayak diadakan kayak TC training. Jadi kita benar-benar kayak di karantina. Kayak training center. Tapi akhirnya di karantina itu nggak bisa nyanyi. Jadi akhirnya kayak blocking doang lah, kayak atur kayak panggungnya gini, tapi nggak bisa nyanyi gitu. Bahkan sampai ke Filipina pun di hari pertama juga nggak boleh, masih belum boleh nyanyi, baru boleh di hari keduanya. Dan itu udah mulai GR dan segala macam gitu. Jadi
Jadi akhirnya waktu boleh begitu mau GR itu, terus anak-anak kan mulai kayak wow, mulai pemanasan dan segala macam. Nah sebelumnya kan peserta lain nggak pernah dengar kita nyanyi kan, karena kaget kita kan selalu mereka. dan kita waktu itu paling kecil deh kayaknya. Mereka udah kayak profesional singers, udah kayak gitu. Terus kita masih kiplik-kiplik gitu. Masih. Oke. Terus pas pemanasan itu kita nggak nyadar ternyata itu di backstage kan. Itu ada 2 tingkat gitu, ada di atas, ada yang di bawah gitu. Pas kita ngeliat ke atas, pada peserta lain pada nonton di bawah ngeliatin siapa sih. Hati-hati. Terus dia kan itu suara tinggi-tinggi kan, dia yang wow. Terus kita oh gitu. Terus malah tepukin tangan sama peserta. Oh, tepukin tangan. Gini ya. Jadi memang Tuhan punya rencana. Tidak latihan karena tidak boleh. Itu aja juara 1. Gimana kalau latihan coba? Mungkin nggak juara. Siapa tahu. Bisa juara 0. Juara sebelum 1. Wah, hebat banget ya. Wah, keren sih kalian. Iya, puji Tuhan sih kita dapat juara 1. Padahal Filipina tuh berat loh. Oh, Filipina berat dari zaman dulu itu. Dan lagunya bagus, menurut kita bagus banget. Lagu Filipina tuh keren-keren. Tapi ternyata jurinya lebih berpihak ke lagu kita gitu. Ya. Itu ada serangan fajar nggak? Nggak. Dan nggak ada orang Indonesia loh. Pilkada kali ya. Nggak ada orang Indonesia yang jadi juri waktu itu, nggak ada. Jadi kita waktu dipanggil juara 3, juara 2, nggak dapet, ya udah deh. Kira nggak mungkin lah juara 1. Iya, gitu udah kayaknya nggak ini. Udah ngelepas sepatu malah anak-anak ceweknya. Terus waktu pengumuman itu malah kita udah nggak terlalu dengerin gitu, peserta yang lain bilang, kamu dipanggil kamu. Panik. Ada yang masih nenteng sepatu, ada yang ini. Pada lari-lari ke panggung. Hebatnya Indonesia ya. Gue seneng ya. Karena gue cerita lu tuh sama banget sama cerita-cerita Elva Singer. Oh iya gitu juga. Sama begitu juga, dia juara 1, juara ini, mereka juga kaget-kaget juga. Iya kan nggak ada ekspektasi untuk juara kan, kita masih kecil-kecil kan, masih muda-muda banget. Iya. Pengalaman juga cuma nyanyi kafe-kafe gitu kan, belum pernah yang di panggung-panggung besar tuh nggak banyak gitu. Meledak. Bagus nih Warna, ya kan? Di TV di mana warna. Tiba-tiba hilang. Sebenarnya nggak hilang sih. Nggak hilang, tapi kan ada kejadian sebelumnya kan, Dea keluar. Iya, Dea keluar. Iya, Dea keluar tuh tahun 2003 kalau nggak salah. Itu pas Hari Musik Nasional, aku inget banget soalnya itu Warna habis manggung. Dan dia udah bilang, nih kayaknya aku yang terakhir deh sama Warna. Dia sebenarnya udah ngomong. Dia cerita juga di podcast. Iya. Terus setelah itu kan ada kayak, dulu namanya apa ya, kayak yang acara kayak, ya yang wartawan yang itu kayak kabar-kabari kayak gitu pada infotainment ya. Nah itu disitulah dia announce kalau itu dia setelah ini udah nggak. Dan memang dari situ langsung break. Enggak. Jadi kita jalan berempat. Tanpa dia. Jadi setelah itu kita keluarin The Best of Warna. Tetap berempat. Nggak penambahan orang. Nggak. Oke. Berempat. Jadi yang lagu masih ada itu. Masih ada. Yang lagunya ini ya, siapa? Dian ya? Dian Permana Putri sama Dede Dukun ya. Iya. Itu keluar. Terus ada lagu Oh Ya. Oh Ya juga diambil ya, bagus. Jadi bagus A ya? Dian Permana sama bagus A. Iya. Oh itu berempat ya? Iya itu berempat. Jadi tanpa Dea itu. Di album yang itu gitu. Kemudian tahun 2006 Nina keluar. Oh dari situ tuh udah mulai itu ya? Nah itu belum. Masih terus sebenarnya. Terus, tapi pada saat itu aku sempat kita bertiga sempat ini kita mau terusin atau enggak gitu. Tapi kita bertiga tuh masih punya faith lah, masih punya ini kita bisa jalan kok gitu. Kita rekrut aja penyanyi baru gitu. Buka audisi. Akhirnya kita buka audisi, prosesnya sekitar 6 bulan deh. 6 bulan, akhirnya kita ketemu Ari Kirana. Si Ari? Sama Ira Pangesti. Ira? Gue nggak tahu. Udah nggak deh? Sekarang udah nggak lagi, tapi waktu itu Ira. Jadi Ira yang gantiin Dea, Ari yang gantiin Nina. Nah, itu kemudian kita keluarin single 50 tahun lagi. Itu yang sampai sekarang 50 tahun, itu formasi baru. Formasi yang baru ya? Belum ada Dea, belum ada Nina ya? Nggak. Udah nggak bergabung. Iya, nah, itu yang sampai sekarang masih tetap ini kan. Nah setelah itu akhirnya kita keluar dari Sony, kontraknya udah habis. Terus, nah kayak kita
kayak tahun 2009 kita keluarin album sendiri, tapi udah bukan dengan Sony Music lagi. Terus tahun 2015 kita bikin single. Jadi kita tetap ada sih. Tetap ada, cuman orang tuh. Iya, mungkin kalau lu di TV-nya udah jarang waktu itu. Tapi sering, masih sering. Cukup sering. Tapi mungkin gini, mungkin di anggapan penggemar warna yang lama, mereka ngerasa oh ini udah bukan warna yang lama ya, gitu. Udah baru. Tapi di sisi lain ada juga kayak generasi baru yang jadi fans warna juga. Jadi gitu. lu punya fans baru malah di situ ya. Iya, Oke. Gitu. Karena yang gue tahu beneran, berarti gue yang kurang update sih sebenarnya. Tapi lagu yang lu sebut tadi, gue tahu semua tuh. Oh iya bener juga. Karena gue taunya pas waktu kita itu gue pikir lu comeback-nya si Warna di situ, yang gue jadi pembuka lo. Oh. Itu sebenarnya comeback kita itu tahun 2022, setahun sebelumnya. Covid kan? Setelah Covid. Jadi gini, sebelum Covid itu kita pernah punya project untuk bikin single reunian. Oh reunian, oke. Jadi konsep awalnya reunian gitu. Kita tanya dia, Nina, mau nggak kita bikin reunian nih gitu. Kita udah bikin tuh, udah jadi. Tapi terus Covid kan, pandemi, akhirnya itu di pending dulu lah gitu. Terus 2020, 2021, terus tahun 2022 itu mulai Covid-nya udah mulai ini kan. Terus si Nina bilang, aku itu baru ngobrol-ngobrol sama Yofi, dia bilang. Terus dia sih bilang, ngapain kamu kalau cuma reunian aja? Kenapa nggak kamu kembali aja gitu? Terus dia tanya, kalau mamnya aku kembali gitu kamu mau nggak? Gitu. Nina yang ngomong. Ya lu aku bilang aku dengan senang hati dong. Maksudnya aku iya, tapi aku kan waktu itu ada anak lainnya. Terus Sarwana juga bilang iya dong, nggak apa-apa. Terus aku tanya ke Ria, iya masuk aja gitu. Terus kita tanya dia, kamu mau nggak gini. Mau banget dia bilang. Sedih dong daripada haru banget dong. Sebetulnya waktu kita nggak satu grup itu kita tetap komunikasi kayak teman gitu, walaupun kita nggak kerja bareng. Iya. Jadi sama dia juga hubungannya tetap baik, sama Nina juga kita juga oke gitu, nggak kayak putus sama sekali gitu, nggak gitu loh. Jadi akhirnya kita berenam ketemuan sama Yofi, terus dari situ udah kita ya ngobrol-ngobrol, terus akhirnya ya udah kita jalanin aja. Itu tahun 2022. Wow, itu haru banget dong ya. Suasana pas ketemu lagi bilang balik lagi. Itu kayaknya kayak nggak tahu sih, kayak mimpi sih. Oh iya sih. Udah struggle-nya udah lama. Nggak terpikirkan sebelumnya ya maksudnya. Dan kita merasa kayak stronger than ever karena ini lengkap banget gitu. Plus kan. Ari lagi. Iya. Plus Ari lagi kan. Iya, dengan Ari juga gitu, dan Ari juga sama Nina sama dia itu juga iya. Bahkan sebelumnya juga udah kontak-kontakan. Jadi akhirnya gue tahu pada saat 2022 yang kita itu. Iya, 2023 itu konser Warna pertama. Iya. Jadi konser mau konser lagi, dan itu gue dihubungin, mau nggak Fer mau jadi pembuka? Mau, gue bilang kan. Sebenarnya gue pengen nonton gratis juga. Jadilah gue nonton nih ceritanya. Tapi kamu keren banget di situ. Si Om kan. Iya. Kita nonton, gue manggung dulu. Akhirnya gue bikin video klip malah di situ. Oh iya pagi. Iya kan? Terus gue nonton malamnya. Dan itu pecah banget sih waktu pas itu. Nggak tahu ya, gue pecah karena kita semua kan kangen kan. Lu bawain semua lagu-lagunya 1,5 jam ya lu mainin waktu pas saat itu. Dan plusnya apa? Di sini ada plusnya, ada Ari. Kita nggak berhenti ketawa setiap berhenti lagu. Dia itu lucu banget. Itu dia itu emang kalau show Warna itu dia selalu menjadi kayak jadi Warna itu kayak all paket waktu itu. Gue bilangnya, wah paket banget. Lagunya, paduan suaranya, lagu-lagunya kita kayak reminds ke zaman waktu itu. Terus tahu-tahu pas break, lu langsung entertaining banget ya, entertaining banget. Jadi gue happy banget pas nonton. Oh, thank you. Jadi kalau yang belum nonton, lu harus nonton Warna, lu beneran. Ayo. Percaya sama Warna di sini ya. Iya. Warna. Oke. Ini Warna lagi jalan. Akhirnya gue lihat di Instagram. Ini dilihat di Instagram. Gue kan baru follow lu nih. Gue kan nggak tahu nyari Steven mana. Taunya Steven Warna. Gue kan punya temen tuh, ya kan, si Irma. Irma sering main. Akhirnya lu keluarin single sama Irma. Iya.
Jadi kita ngobrolin itu, tapi sekarang Irmanya juga ada. Gimana kalau kita panggil aja Irma? Ayo. Irma. Ini diam-diam nih, Bang, tolong pasangin, Bang. Coba kita pasangkan dulu nih. De Irma. Silakan sebelah sini aja. Oke. Aduh, pas nih gue angle di kanan. Ini Irma Jun. Wah, ini Angle gue nih di kanan nih. Belah sini. Iya. Oke. Mari, Pak. Baik. Irma Jun ini pernah ada, lu kalau mau lihat Irma Jun pernah ada di podcast gua, ada Irma Jun. Jadi kita nggak usah nanya-nanya dulunya gimana, udah ada di situ. Cuman kenapa tiba-tiba lu bisa kelihat tahu-tahu berdua sama Steven, padahal lu bukan Warna. Aduh, gue mau daftar Warna nggak diterima gue sampai sekarang. Personil ke-7 nggak diterima gue. Jadi gimana ceritanya? Kok nyambung ke Steven? Random ya kok. Random. Jadi waktu pandemi, gue kan bikin waktu pandemi awalnya. Iya. Awal ceritanya sampai terhubung lagi. Jadi kalau kenal Steven udah lama. Udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Dari dan dia masih kecil. Aku masih SMP. Jadi gue nggak tahu dia nyanyi. Gue taunya dia pemain piano. Oke. Gitu. Berarti kagetnya sama kita. Iya. Kan? Tapi kita dulu suka ketemu ya di panggung. Karena aku juga muridnya Mas Tamam kan. Oh, oke. Nah, waktu itu aku masih ngeband ya. Iya, masih ngeband. Nah, terus waktu pas pandemi, gue bikin Instagram live. Terus salah satu narsumnya tuh Warna. Tapi yang bisa naik waktu itu cuma Nina sama Dea. Oke. Dia lagi perjalanan dari Bandung. Gitu. Lagi di mobil ceritanya. Lagi di mobil. Nah, setelah Instagram live itu, gue mulai stalking anak-anak Warna. Karena temen semua kan sebenarnya. Jadi gue stalking satu-satu gitu. Terus kayak komen di mereka punya postingan lah, termasuk postingannya dia gue komen juga. Ada yang dia nyanyi lagu Natal, ya kan kamu main piano, gue komen tuh di situ. Terus waktu bulan apa ya? Februari tahun ini, gue mau ke Jakarta kan bulan Maret. Terus random aja gitu gue DM dia gitu kan. Gue mau ke Jakarta. Temuan gitu. dia gitu kan. Enggak. Gue langsung dia nodong, kita bikin project yuk. Gitu. Jadi random banget. Gue juga abis gitu kayak ngapain ya gitu kan. Project apa aneh banget gue gitu. Dan lucunya dia kok nyambut. Oke. Gitu loh. Secepat itu ya, istilahnya cepat banget prosesnya, langsung ayo gitu kan. Gue juga kaget sebenarnya karena nggak expect jawabannya gitu kan. Gitu. Akhirnya singkat cerita, kamu bikin dulu ya. Bikin lagunya. Lu bikin lagunya. Aku bikin lagunya, aku rekam terus aku kirim ke Jun gitu. Iya. Terus dia dengerin kan. Aku bilang gimana nih, cocok nggak lagunya gitu. Ya, ternyata terus cocok gue. Apa judulnya? Pencarian. Udah keluar klip belum? Udah baru, kemarin 11 November kemarin. Ya. Ini nanti gue puterin ya klipnya. Ini klipnya nih gue puterin nih. Ini gara-gara cuman ngomong bikin project kan akhirnya jadi nih. Iya. Steven sama Irma bikin judulnya Pencarian. Jadi ada linknya di caption gue. Silakan nonton, komen, dan sebarkan. Terus. Ya jadi awalnya itu pokoknya dia dulu sih, maksudnya dia bikin lagu, bikin musiknya itu lebih ke bayangannya kamu tuh lebih. Jadi waktu itu sempat kita ngobrol, kita bikin lagu apa ya, lagu rohani aja lah. Awalnya. Jadi waktu aku bikin itu aku bayangin aku bikin lagu untuk Tuhan. Oke. Jadi aku bikin, terus aku renungkan. Wow. Jadi aku dengerin gitu. Sinar. Terus aku rasanya, oh ini kayaknya oke nih. Terus istriku bilang, oh enak kok lagunya. Selalu kalau aku ada ini dari istriku kan kayaknya lebih pede. Berarti duitnya kesana semua ya, kan dapat duitnya. Terus aku kirim, terus gimana, cocok nggak aku gitu kan. Terus dia bilang, wah tanda emojinya apa ya waktu itu? Iya pokoknya gue suka. Dia bilang suka banget. Karena gue suka, karena gue denger, ini melodinya gue banget gitu kan. Dan gue nggak pernah sepanjang 45 tahun gue berkarya di musik ya, gue nggak pernah nyanyiin dapat lagu yang begini. Gitu, yang memang ini challenge banget nih buat gue gitu. Jadi kayak ini gue banget nih gitu. Terus gue yang bilang tuh gue yang bikin ya liriknya, gue bilang gitu. Oh, lu bikin liriknya? Iya. Terus dia bilang iya oke gitu kan. Udah, akhirnya kamu waktu itu bikin cepat ya, cuma 10 menit ya? Aku bikin lagunya 10 menit.
Terus aku bawa jalan, jadi aku kan suka jalan-jalan malam gitu kan, keliling apartemen gitu. Ambil aku dengerin gitu. Biasanya kalau aku denger beberapa kali udah bosen, biasanya aku nanti akan cari lagi gitu. Oke. Jadi setelah aku denger kok nggak bosen-bosen? Kayaknya ini oke deh. Aku kirim aja ke Irmajun gitu. Siapa tahu dia kalau dia oke juga kan jadi gitu. Dikirim kan, terus akhirnya gue bikin kan liriknya kan. Nah gue waktu itu sempat aduh bikin lirik apa ya gitu, terus nggak tahu gimana gue kayak pengen nyeritain pengalaman pribadi gue di lagu itu tentang gimana gue pernah itu ganas kalau itu lagunya nggak kayak gitu lagunya metal kayak kalau itu. Ada salah satu yang narasumber gue yang sekolahnya aneh, penyanyi tapi sekolah di STM, mesin lagi kan. Jadi gue ingin menceritakan kehidupan gue yang orang nggak tahu gitu. Selama ini orang nggak tahu bahwa gue pernah mengalami istilahnya orang bilang kena mental health issue. Yang lu cerita. Iya, jadi segitu terpuruknya sampai bahkan Tuhan aja tuh gue anggap nggak ada gitu. Jadi bukan cuman udah kecewa, marah sama Tuhan sampai gue berpikir Tuhan tuh nggak ada gitu. Dan gue sampai sempat ambil aja deh gue gitu. Maksudnya kayak udahlah gue udah nggak mau hidup lagi, udah sampai ke situ. Iya, jadi kalau orang bilang terpuruk, gue udah di bawahnya terpuruk gitu. Mau naik aja udah nggak punya kekuatan. Nah itu yang gue ceritain di situ. Tapi memang end up-nya adalah gue menyadari bahwa hidupnya manusia itu pada akhirnya kan harus kembali ke Tuhan. Nah itu yang gue ceritain gitu pada saat itu. Terus gue kirim lagi dong ke dia. Terus dia bilang kan suruh nyanyiin lagunya. Gue nyanyiin dong, diprotes dong sama dia. Protesnya kenapa? Melodinya jadi ganti-ganti begitu. Setiap ref kamu beda. Ini orang lama nih. Tapi manisnya hilang gitu. Iya, itu jangan. Akhirnya lirik lagu itu mesti dipangkas-pangkas lagi jadinya kan untuk menyesuaikan kan gitu. Jadi kayak kita tektokan, tapi cepet ya memang cepet banget lagu itu. Jadi tektok berapa kali? Oke, dia hitungan jam sih udah. Hitungan jam. Iya, karena kalau kamu tahu Jun ya, kalau kamu ngirim sesuatu langsung dibalas. Iya, dia sangat begitu, paling enak. Dan aku biasanya juga gitu, kalau pemain sini aku sekalian kerja ini ya. Oke. Gitu. Jadi cepet ya, kita proses cepat dan akhirnya dia oke, aku juga udah oke. Terus aku ke Jakarta, aku masih di Bali. Jadi kita bikin lagunya tuh LDR ya, Jakarta Bali ya, gitu. Antara Jakarta dan dan Bali gitu kan. Bukan gitu lagi. Itu sih lain. Terus akhirnya aku ke Jakarta. Terus kita tadinya awalnya lagu itu cuma piano sama vokal ya waktu itu ya. Terus kita rekaman di tempatnya Mas Rudianto. Emerald. Emerald. Ya, yang biasa malu kan. Iya. Terus aku kasih denger kan lagunya sama Mas Rudi. Terus Mas Rudi bilang gini, mau gue isiin nggak stringnya? Mau gitu. Dia main ini juga ya? Iya, akhirnya diisi dan kita suka banget ya. Stringnya keren banget gitu. Jadi benar-benar piano dan string di situ. Terus kita rekaman di sana gitu. Dan akhirnya itu juga cepet ya, cuman satu hari itu udah selesai gitu. Wow. Terus ini labelnya apa? Labelnya pakai aku, Irmajun Music. Jadi gak ribet kan? Jadi gak ribet kan? Langsung gitu. Ya. Terus langsung bikin video klip? Enggak. Jadi lu rilis dulu? Iya, rilis dulu di digital platforms. Itu 9/11 waktu itu kita rilisnya. 2 bulan setelah. Kita rilis kan 9/11. 9/11 itu maksudnya 9 November? 11 September. Iya, kita sengaja pilih tanggalnya gitu. Oke. Tadi kata lu 11. Itu video klip. Jadi 2 bulan kemudian berarti? Iya. Jadi dijalanin dulu di digital platforms dan 11/11 itu baru rilis video klip. Gitu. Oke, wow. Ini proyekannya kayak ini ya, apa namanya? Ken Arok yang bikin bangunan sehari itu cepat. Soalnya kita nggak ada ekspektasi terlalu berlebihan sih. Roro Jonggrang tuh. Nggak ada ekspektasi berlebihan juga sama lagu ini. Kalau orang tanya komersil, kayaknya kita nggak ngerasa ada komersil. Kita nggak mikirin secara komersil juga gitu. Oke, secara genrenya ini adalah lagu religi atau bukan? Bukan religi. Kalau orang dengerin itu tentang Tuhan atau ambigu? Nah, kayaknya ambigu. Kata Tuhan tuh hanya muncul di paling akhir. Satu kata terakhir doang. Ujung banget nutup lagu. Coba kayak gimana? Yang terakhirnya dari chorus berarti ya. Maafku pernah ragu, maafku pernah
kecewa dan terhenti pencarianku, aku kembali padamu. Terus terakhirnya Tuhan. Udah. Gitu. Oke. Berarti kalau orang nggak dengar terakhirnya, Nggak tahu. ini bisa buat orang juga ya. Iya. Ya maksudnya ada dua arti ya. Iya. Orang bisa mengartikan itu buat pacarnya, atau Iya. buat ibunya, Iya. atau buat siapapun ya. Iya. Dan silakan aja, nggak apa-apa juga. Universal sih. Universal, jadinya jadi universal. Apa, seks bebas? Kok seks bebas? Unisex apa? Seks bebas. Kok jadi seks bebas? Jadi ke situ. Unisex kalau kata orang-orang unisex. Saya nggak ikutan. Saya nggak ikutan ya. Mosok Inggris jadi malah salah. Saya nggak ikutan loh ya. Bukan unisex apa? Ini kocak sih. Tapi lagunya itu ini banget tuh, apa namanya? Gue ngebayangin dengan ada itu, kalau piano pakai string, ini kayak lagu-lagunya opera loh. Iya. Bener ya? Iya. Apa ya? Sebenarnya kalau ada klasikalnya, tapi nggak klasikal banget juga. Karena apa? Kamu juga bawainnya kan banyak runs gitu ya. Maksudnya dengan gayanya Irma juga gitu. Jadi entah genre-genrenya apa ya. Kita juga bingung loh kalau ditanya ini genre-nya apa, kita nggak tahu. Lu kayak ini nggak? Kayak lagu Phantom of the Opera tuh judulnya apa, All of Us. All I Ask of apa? You. Oh iya, kayak gitu gak? Tapi cara bawainnya enggak ya? Musiknya tapi kayak gitu. Ada grandenya. Ada Oh iya. Oh iya, kalau itu ya. Kalau itu ya. Iya. Gue kebayangin tadi nada itu. Kalau dengan itu cocok banget nih, bener ya? Iya. Cuman ngebawainnya stylenya gue. Iya, stylenya lu. Jadi pop stylenya ada gitu, classical touch-nya juga ada gitu. Jadi berarti ini enak nih buat sendiri ya. Kalau dengar lagu ini tuh lo paling enak tuh sebenarnya ngambil waktu sendiri di dalam kamar malam-malam ya kan, gitu. Terus muterin itu berasa sih. Gitu. Tapi lu nyanyi gitu aja gue langsung bisa ngebayangin tadi. Nada itu gue langsung bisa ngebayangin. Kalau piano pakai grande nih harusnya. Bener ya? Iya. Gue belum denger nih. Abis ini gue dengerin nih. Dan itu part yang tadi yang kita nyanyiin itu adalah part yang paling sering bikin orang nangis. Part itu. Tapi kata-katanya juga gitu sih. Karena kata-katanya juga nyambung sih. Kalau untuk yang kita pernah ragu, terus akhirnya gue kembali lagi sama Iya. Karena gue rekamannya juga nangis. Oh iya. Iya, gue juga agak emosional ya waktu ngerekamnya tuh emosional banget gitu. Gimana ya namanya itu ngalamin sendiri gitu kan, kayak gue flashback dengan kehidupan gue. Pas banget ya dia bikin notasinya gitu lagi. Iya, terus tau gak sih ini notasinya bule banget tadi lo. Iya, bule banget. Makanya gue nggak pernah rekaman dapat lagu yang kayak gini. Ini gue banget. Ini aku juga waktu bikinnya itu aku pikir gini, aku pengen bikin sesuatu yang Irma Jun kayaknya belum pernah deh nyanyi yang kayak gini. Gitu loh. Karena aku waktu itu kan sering ya dengan kalau lagu-lagu yang lama kamu kan pop banget. Iya, komersil gitu kan. banget kan. Terus terakhir aku sering lihat di IG-nya dia kayak nyanyi lagu gospel. Iya, dia gospel kan. Iya, kan? Grupnya dia kan ngetop nih gospel. Jadi improvisasinya seperti itu. Terus aku sempat nonton kamu juga kalau waktu nyanyi Mariah Carey, ya kan, kalau live waktu zaman-zaman dulu gitu. Jadi kayaknya range-nya itu luas banget gitu loh. Ini Kenapa guru vokal, ini guru piano. Saya guru apa ya? Guru bahasa daerah aja lah. Begitu kita sama-sama perfectionist. Jadi iya, kalau nggak puas tuh mau sampai kapan juga tetap harus terus. ulang. Diulang gitu. ya. Iya. Dan ini lagu ini adalah lagu tersulit sepanjang 45 tahun gue berkarir yang gue pernah rekam, yang gue pernah nyanyiin. Kalau gue nggak fit, kalau gue nggak fit agak males gue nyanyi lagu ini. Tingginya atau tingkat kesulitannya? Semua. Karena range-nya terlalu lebar. Karena aku suka tone rendahnya dia. Oke. Jadi ada bagian yang dia very low gitu suaranya. Tapi lu ambil ke situ juga? Ada. Di depannya tuh low bagian yang klimaksnya, improvisasinya dia itu sampai tinggi ke atas. Iya. Dan lu duet kan? Enggak. Jadi aku main pianonya. Tapi nge-backing juga. Kita gue bilang, dia ngambil ngapain kan udah ada lu. Karena waktu itu kita masih belum, kita kan waktu itu masih baru pertama kali ketemu. Jadi chemistry-nya tuh masih ngeraba waktu itu. Sebenarnya tuh masih ngeraba chemistry. Kita kan masih baru ketemu lagi setelah sekian lama kan. 30 tahun. Dan aku juga nggak kayak, yuk kita nyanyi bareng, nggak juga gitu. Aku pikir aku
main pianonya aja gitu loh, biarin main nyanyi. Baru muncul yang konten-konten itu kan setelah. Iya, di konten-konten gue taunya lu nyanyi juga, makanya gue pikir itu setelah. Jadi kita tadinya nggak ada planning akan sampai ke situ, terus ya seperti biasa kan random aja kan gitu, random terus akhirnya jadi ngonten gitu sampai sekarang. Dan loh kok dapat ya chemistry-nya, nyanyinya pun kita dapat banget gitu. Ini baru satu single. Baru satu. Berarti nanti gue udah yakin nih single berikutnya pasti ada nih. Dan duet nih, kayaknya. Ya kan? Sepertinya begitu. Udah dapet soalnya. Iya. Tapi gue bisa ngebayangin dengan notasi tadi. Notasi tadi itu gue harus dengerin. Notasi tadi piano pakai string grande, pas. Itu makanan gue banget tuh. Gue itu orang yang sangat, gue nggak peduli yang lainnya. Yang penting nempel di sini, udah. Itu pasti gue dengerin. Itu pasti kayak gitu tuh lagunya tuh. Tapi memang gue sendiri harus ngakuin benar-benar butuh stamina yang prima ya buat gini, buat menyelesaikan nyanyinya gitu maksudnya. Jadi kan ini lagu harus selesai ya gitu. Untuk menyelesaikannya aja itu benar-benar butuh stamina yang sangat prima. Kalau memang mau perfect banget. Terus butuh apa istilahnya penghayatan yang juga prima untuk lagu ini karena liriknya yang deep banget kan sebenarnya juga. Jadi kalau lu nggak bener-bener dapat itu juga agak sulit untuk lo bisa menghayati lagu. Berarti ini untuk live-nya antara dua lu nggak bisa yang lain. Berarti kalau piano aja, kalau orkestra sekalian semua. Berarti gitu dong. Ya, kalau supaya dapat begitu kan. Karena kalau lu mau ngedengerin deep-nya, piano tuh very deep kan. Cuma piano doang aja kita udah bisa sedih. Kalau pakai string harus yang sekalian. Bukan pakai band kan. Iya, kayaknya sih. Iya. Nggak kebayang sama gue pakai band kayaknya hilang nih langsung. Iya, nyawanya jadi berkurang lah lagunya gitu. Wow, gue seneng banget nih. Keren. Kita lagi mau bikin challenge ya. Iya. Orang suka nyanyiin lagu ini. Oh, mau apa? Gimana? Silakan. Dia mulai dari dia. Tapi gue ngerinya gini. Irma Jun penyanyi, dia bilang ini tiket kesulitan tertinggi. Udah ngebukanya gitu duluan lagi kan? Iya, kita lagi di sosmed gitu. Kita lagi bikin challenge. Jadi sebenarnya kan ini ada fitting soundnya kan udah ada durasi 1 menit. Jadi kita challenge orang untuk bikin VT-nya. Sebenarnya terserah lo mau sekreatif apapun, bikin dengan cara kalian silahkan. Oh, lip sync. Terserah, bebas. Tapi atau dia mau nyanyiin. Mau nyanyiin juga mau nyanyiin nggak ada harus bisa mainnya juga. Enggak. Kita ada di Spotify. Silakan gitu. Monggo dipakai. Iya, ada kita. Kalau gue ikutan boleh nggak? Boleh dong. Adi aja boleh nggak kursus piano gratis? Nanti kita bicarakan. Selesai ini kita berbicara. Berarti nih sekarang nih kalau misalnya ada yang mau ikutan gimana caranya? Bikin aja, terus post aja di sosial media masing-masing. Tag ke aku sama Steven. Nanti kita akan umumkan 3 orang yang menang. Jadi kita kasih eksklusif merchandise-nya kita. Kapan? Diumumkannya kapan? Desember awal. Awal Desember bentar lagi dong. Pertengahan. Enggak dong, Desember awal. Awal dong. Pertengahan. Ya udah deh. Kalau awal kan tinggal berapa hari lagi. Iya. Baru mau nyanyi udah di sini diumumin. Oke, pertengahan Desember. Oh, ini berarti kita harus tayangin cepat nih, Bang. Pertengahan Desember itu itu udah diumumin. Jadi silakan kalian ikutin challenge-nya kayak apa. Who knows dapat apa? Kita bikin merchandise. Pencarian. Bukan sembako ya? Kita bikin merchandise. Terus nanti kita akan post juga di sosmednya kita. Ya mana tahu nanti ternyata ada tambahan kita nggak tahu ya. Gitu. Silakan tag gampang. Lu dengerin di manapun ada. Di mana aja. Spotify atau di apa? Di IG ada nggak? Ada juga. Di IG-nya juga ada. Jadi lu bisa lihat di situ. Di TikTok juga ada. Ikut di situ. Tag ke Irma Jun. Apa sih IG lu? Irma Jun Music. Irma Jun Music sama. Nah ini yang baru nemu gue. Steven Warna ya. Pakai warna. Steven _warna. Jadi tag aja ke mereka. Nanti diumumin. Dan kalian dapat merchandise-nya dari project ini. Pencarian ya. Pencarian. Tadinya judulnya Pencarianku. Terus akhirnya kita
merubah berembuk kayak jadi pencarian. Lebih kayaknya lebih komersil kalau nggak pakai ku. Gitu. Oh, pencarian. Oke. Karena bisa siapa aja kan, bukan cuma ku. Tapi ini yang gue amazed itu adalah mereka ini adalah Irma itu terkenal dengan suaranya dan dia guru vokal dan gue ngefans banget sama dia waktu dulu zaman gue SMA ya. Lagunya Kristal Kristal Cinta bareng sama Hedi Yunus. Akhirnya jadi temen gue. Dan gue sekarang jadi idola dia, jadi fansnya dia idola gue. Pada saat gue tahu ternyata dia tertinggi di main pianonya dan gue nggak percaya begitu aja. Gue cobain tadi main di piano gue. Lo lelang dong ya abis ini. Abis ini jadi harganya 7 miliar. Karena pernah dimainin. Karena pernah dimainin. Keren banget. Dan dia gini, pemain piano yang jago tuh banyak, tapi jarang yang bisa bikin lagu. Kalau klasik ya, jarang loh. Mereka tuh mainnya bisa jago, baca gitu. Gitu. Tapi bikin lagu, bikin komposisi lagu tuh jarang yang bisa. Dan ini semuanya dihabak sama dia. Ya lo kasih 3 not aja, kelar jadi lagu. Dikasih 3 not, asal nih gue, teng gitu. Dia jadi lagu lu. On the spot lagi ya? On the spot langsung dia jadi dan enak lagi. Itu lu pasti udah lupa lagi. Udah lupa. Sayang gue nggak rekam tadi. Dia 3 lagu dikasih denger itu bisa. Terus udah gitu komposisi lagunya tuh bisa jadi pop juga, bukan yang selalu jadi klasik gitu. Itu yang gue seneng dinyanyiin sama dia. Makanya gue penasaran nih abis ini nih. Gue pernah ya, dia lagi live di TikTok kan, terus dia challenge viewers gitu, kasih 3 note. Mereka live berdua nih, laki bini nih. Kasih tuh 3 note. Gue nonton kan di situ kan. Terus pas dia ada satu lagu yang dia mainin, gue gini, simpen lagunya, simpen. Langsung. Kata itu enak itu. Gue bilang udah lupa ini gimana. Ternyata di TikTok bisa. Ternyata bisa kesimpan kan. Oh jangan hilang yang itu ya, itu simpen. Lu punya TikTok juga? Ada. Lu juga? Ada. Oh nanti kita terus di sini. Ada TikTok bang. Kita harus TikToknya juga ya. Kasih tahu TikToknya apa? Ya Irma Jun Music. Sama, lu? Sama. Aku Steven Warna juga. Steven Warna juga, berarti IG dan Instagram sama TikToknya ada. Kalian bisa ngeliat-liat di situ. Aduh, luar biasa. Gue seneng banget hari ini. Thank you lo udah datang. Thank you juga, udah diundang lagi. Sukses buat proyeknya. Ini proyek ya berarti ya? Iya, ini proyek yang kita nggak pernah sangka ini akhirnya jadi duo gitu. Nama proyeknya duonya adalah Irma. Enggak, Steven Jun. Oh keren ya. Untung nama kamu Jun. Iya. Coba kalau Chow. Aneh kan ya. Jadi Steven Chow. Kok Kung Fu Panda ya? Steven Jun. Oke, Steven Jun. Berarti lu kalau mau cari di Spotify atau apa, carinya penyanyinya Steven Jun. Enggak, kalau di situ masih pakai nama kita. Oh, dua-dua nama. Di YouTube. Di YouTube aja. Di YouTube itu Steven Jun. Oh, Jun. Oke. Pencarian ya, ingat ya, pencarian. Thank you, Mamen. Sama-sama. Atas ceritanya, terima kasih banyak. Om Steven Warna. Thank you. Dan Ibu Irma Jun. Ini dua-duanya 2 orang hebat berkolaps. Gue pengen tahu jadinya seperti apa. Gue mau dengar. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya mereka. Ikut challenge-nya. Dan di sini gue puterin lagu selalu ada video klipnya pencarian. Linknya ada di caption gue. Silahkan didengar, di komen. Penting banget soalnya. Ya, di komen. Dan buat kalian yang nonton sampai habis, terima kasih banyak. Gua appreciate. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan. Dan sebarkan kebaikan. Bye-bye. Bye.